Terima kasih Anda masih di Berita Satu Siang. Pemirsa, minimnya curah hujan yang turun belakangan ini membuat debit air di sejumlah bendungan dan waduk menurun drastis. Salah satunya adalah debit air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Terpantau pada Kamis 27 Juli atau hari ini, debit air di Bendung Katulampa hanya 10 cm. Bahkan tinggi air di Bendung Katulampa sempat menyentuh angka 0 cm pada Senin kemarin. Padahal air di bendungan Katulampa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan air baku PDAM di kawasan Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Selain di Bendung Katulampa, menurut laman Water Level BPBD Jakarta, tinggi air di Waduk Pluit Jakarta bahkan menyentuh level minus 190 cm. Namun, belakangan diketahui Waduk Pluit ini terbengkalai. Air di Waduk Pluit terlihat menghitam dan dipenuhi eceng gondok sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya, fenomena El Nino kini kian terasa di sejumlah daerah. Salah satu dampaknya adalah kekeringan di Sungai Ciliwung hingga Cisadane di Bendung Katulampa. Debit air mengalami penyusutan dengan tinggi muka air sempat mencapai 0 cm akibat tidak ada hujan deras sejak bulan Juni. Sementara itu Waduk Pluit justru hingga kini terbengkalai karena dipenuhi dengan ribuan eceng gondok. Untuk memperbarui informasi dampak kekeringan di sejumlah lokasi, sudah ada jurnalis BUniverse Ihsan Ali dan juru kamera Hanil Rivelino di Waduk Pluit, Jakarta Utara, dan ada koresponden BUniverse ada Heru Yustanto di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang rekan-rekan, saya akan menuju ke Ihsan terlebih dahulu. Ihsan, seperti apa kondisi Waduk Pluit saat ini yang sebelumnya dipenuhi dengan eceng gondok? Ya, baik, selamat siang Patricia dan pemirsa BTV. Betul sekali apa yang Anda sampaikan tadi bahwa benar saat ini Waduk Pluit masih dipenuhi ribuan eceng gondok. Hal ini juga menjadi sorotan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulai membersihkan Waduk Pluit. Bahkan kami juga memantau ada dua dinas terkait yang langsung membersihkan Waduk Pluit ini. Yang pertama yakni Dinas Lingkungan Hidup yang membersihkan endapan dari eceng gondok, dan kedua ada Dinas Sumber Daya Air yang membersihkan endapan lumpur. Sedari pagi, puluhan petugas baik dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membersihkan hingga saat ini ribuan eceng gondok yang saat ini menyelimuti. Bahkan kalau kita lihat dari kejauhan seperti bak hamparan lapangan hijau sepak bola begitu, saking penuhnya. Dan kondisi air Waduk Pluit yang saat ini surut kurang lebih ketinggiannya sekitar hanya 100 cm membuat kesulitan petugas untuk mengangkut eceng gondok maupun endapan lumpur. Ada sejumlah ekskavator yang kami lihat sedari pagi sudah mengangkut begitu eceng gondok yang menyelimuti Waduk Pluit, dan mereka pun mengaku bahwa surutnya Waduk Pluit ini mengganggu kerja dari para petugas untuk membersihkan Waduk Pluit dari ribuan eceng gondok. Dan kami pun juga tadi sempat menanyakan pada setiap harinya akan ada 5 truk eceng gondok yang telah dibersihkan dan nantinya akan langsung dibuang begitu ke tempat penampungan terpadu di Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini juga petugas sedang istirahat karena kondisinya masih siang hari, dan nanti petugas baik dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Sumber Daya Air akan melanjutkan pekerjaannya untuk membersihkan ribuan eceng gondok hingga kurang lebih nanti pada pukul 4 sore. Dan ini akan berlangsung selama setiap hari, begitupun dan terus dipantau oleh Wali Kota Jakarta Utara maupun rencananya juga penjabat Gubernur DKI Jakarta Budi Heru-Sadikin juga nantinya akan memantau begitu langsung ke Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara. Dan kita tahu bersama kehadiran dari ribuan eceng gondok ini mengganggu ekosistem dari Waduk Pluit yang luasnya begitu kurang lebih mencapai 80 hektar. Namun adanya ribuan eceng gondok ini juga mengganggu dari ekosistem air maupun masyarakat maupun juga petugas yang ingin membersihkan Waduk Pluit dari ribuan eceng gondok karena surutnya air, pekeruhnya juga Waduk Pluit menghitam juga menjadi kesulitan begitu dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk membersihkan Waduk Pluit dari ribuan eceng gondok ini.
Patricia. Baik, artinya masih terbengkalai, namun ada upaya-upaya kemudian untuk membersihkan daerah Waduk Pluit. Terima kasih Ihsan. Saya akan beralih ke Heru di sana dari Bogor yang akan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Heru, Bendung Katulampa sempat mencapai 0 cm karena tidak ada curah hujan deras sejak bulan Juni. Bagaimana debit air di Bendung Katulampa hari ini? Selamat siang pemirsa dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Bendung Katulampa. Benar sekali bahwa debit Bendung Katulampa saat ini mencapai titik 0, bahkan di bawah titik 0. Dapat saya tunjukkan di belakang saya ini ada 10 bendung, 10 pintu air, di mana 4 memiliki pintu air penutup dan 6 tidak memiliki. Nah, ini dari debit ini, jika Anda melihat ada air yang mengalir itu adalah air yang masih bisa dialirkan ke Sungai Ciliwung, banyak 500 liter per detik begitu. Dan kondisi ini adalah kondisi yang sejauh ini selama 25 tahun ini mencapai titik terendah, di mana saat ini debit air di Sungai Ciliwung ini hanya sekitar 3.500 liter per detik, dan ini dibagi menjadi dua aliran, yaitu 3.000 dialirkan ke anak Sungai Kalibaru sebagai air untuk irigasi menuju Depok, Cibinong dan sebagian Jakarta, dan kemudian yang 500 liter dialirkan ke Ciliwung begitu. Jadi artinya dalam saat ini kondisi air di Bendung Katulampa ini mencapai titik terendah. Dan baru saja juga saya berbincang dengan Bapak Andi Sudirman sebagai petugas jaga Bendung Katulampa bahwa hari ini kondisinya menurun, debitnya menurun. Biasanya masih 4.000 liter per detik, sekarang tinggal 3.500 liter per detik begitu. Heru, artinya kalau melihat kondisi ini yang Anda sebutkan bahwa ini adalah titik terendah ya, adakah upaya-upaya yang kemudian sudah dan akan dilakukan nantinya terkait dengan kekeringan di Bogor ini kalau kita melihat minimnya curah hujan deras di sana sejak bulan Juni? Baik, Patricia dan para pemirsa, baru saja juga saya berbincang dengan Bapak Andi Sudirman sebagai petugas jaga Bendung Katulampa bahwa dengan terus menurunnya debit air di Sungai Ciliwung ini, petugas juga harus berjaga ekstra dan terpaksa melakukan penggiliran air begitu. Artinya air yang dialirkan menuju kawasan untuk irigasi di anak Sungai Kalibaru ini juga harus berbagi dengan air yang dialirkan ke Sungai Ciliwung. Artinya petugas akan memilih, biasanya pada siang hari akan dialirkan menuju Kalibaru, dan malam hari nanti akan dilakukan penggeseran air itu untuk menuju ke Sungai Ciliwung untuk menambah air baku di PDAM Kota Bogor, Cibinong maupun Kota Depok begitu. Patricia. Heru Yustanto, terima kasih untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya juga ada Ihsan Ali yang melaporkan dari Waduk Pluit, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas.